Pada kesempatan kali ini saya pengen share ya, terkait pengalaman atau perjalanan saya dalam mempelajari bahasa Arab. Terutama uh, ketika background teman-teman itu bukan dari pondok pesantren ataupun Islamic boarding school gitu. Nah, namun tetap bisa mempelajari bahasa Arab, terutama karena zaman sekarang ya sudah teknologi itu berkembang banget gitu. Kita bisa mempelajarinya misalnya melalui media online gitu, nah, ataupun kursus-kursus online yang disediakan oleh banyak penyelenggara ya, nah terutama itu di Indonesia. Nah, saya sendiri itu belajar uh, karena terinspirasi atau termotivasi oleh teman kuliah pada akhir tahun pembelajaran di kuliah ya. Nah, itulah pentingnya gitu, kita memilih teman, nah sehingga dia itu dapat mempengaruhi kita gitu ya. Nah, singkat cerita, saat itu juga saya melihat teman saya mengikuti program itu. Saya uh, juga mengikuti gitu pada tahun 2018. Hingga akhirnya saya uh, mengikuti sampai tuntas dan mengikuti program-program lainnya juga. Nah, lalu apa sih gitu ya alasannya untuk kita perlu belajar bahasa Arab itu? Terutama bagi saya ya. Menurut saya itu mengapa itu penting ya mempelajari bahasa Arab? Pertama itu karena bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran gitu. Kedua, sebagaimana kita ketahui, untuk memahami kitab-kitab ulama klasik ataupun kontemporer itu menggunakan bahasa Arab ya, walaupun banyak terjemahannya, tapi tetap penting kita untuk bisa atau mempelajari bahasa Arab karena kita lebih bisa menggali atau mendalami makna-makna yang ada di dalam kitab gitu. Kemudian yang ketiga ini menurut saya yang sangat berarti bagi kita untuk memanfaatkan usia kita, yakni agar waktu-waktu yang kita miliki kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena pada dasarnya bila kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat ya berarti ya sebaliknya gitu kan. Jadi bagi saya kenapa harus atau perlu belajar bahasa Arab. Lalu selanjutnya bagaimana memulainya atau pengalaman saya memulainya gitu. Nah, kalau bagi saya sendiri itu ya waktu cerita saya di awal tadi, pada saat akhir tahun kuliah itu saya termotivasi oleh teman saya yang belajar itu, dia melalui program bisa secara online ya 100%. Yayasan Bisa pada tahun 2018 waktu itu saya. Nah, di Yayasan Bisa ini menyediakan programnya secara gratis. Waktu itu kita melalui grup WhatsApp gitu ya, dikasih materinya secara pekanan, baik itu materi berupa audio atau transkrip audionya. Nah, itu ada program Sorof dan Nahwu juga. Namun dia Sorof dulu gitu ya kalau di Yayasan Bisa ini, kalau waktu saya itu. Nah, selain itu juga dia menggunakan sistem drop out, yang mana kalau tugas pekanannya atau namanya itu wajibat tidak kita kerjakan, maka kita otomatis drop out ya, atau tidak bisa melanjutkan pembelajaran lagi. Dan di sini adalah dorongan kita ya untuk tetap bertahan gitu. Jadi kita tetap perlu belajar dan mengerjakan wajibat. Nah, di sini menurut saya juga ada levelingnya ya, dimana pertama di Yayasan Bisa ini programnya yang gratis ya, ini gratis 100%. Itu ada Bisa, lalu Bina, ada Binar. Nah, Bisa ini program gratis yang belajar Sorof. Nah, itu durasinya kira-kira sekitar 8 pekan ya belajar Sorof. Lalu jika sudah lulus dari Bisa ini, kita dapat lanjut ke Bina. Nah, Bina ini belajar Nahwu ya. Nah, untuk dari ikut Bisa ke Bina ini pun waktu zaman saya itu juga perlu antrian gitu, karena bahkan banyak gitu tulap yang daftar gitu untuk jenjang selanjutnya. Lalu kemudian jika sudah lulus Bina Nahwu itu,
Nah, kita dapat lanjut ke binar. Nah, binar ini pada saat itu adalah mengkaji atau membahas terkait syarah ajrumiyah ya, fi qawaidil lughatil arabiyah kalau nggak salah. Nah, di sini durasi bina tadi ya dulu ya. Durasi bina ini lumayan lebih lama pokoknya daripada bisa. Nah, adapun untuk binar ini lebih lama lagi daripada bina. Mungkin sekitar untuk binar ya, untuk binar mungkin sekitar 25 pekan. Nah, ini ketiga-tiganya itu semuanya memiliki wajibat ya, wajibat pekanan. Yang mana juga memakai sistem dropout. Nah, di sini juga kita dibimbing ya oleh musyrif atau musyrifah, dan musyrif atau musyrifah ini dikoordinator oleh murokibnya. Nah, biasanya mereka itu memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan oleh kita sebagai tulab gitu ya, ataupun mengoreksi tugas-tugas kita. Nah, biasanya juga musyrif atau musyrifah atau murokib ini juga merupakan alumni, baik itu alumni bisa, bina ataupun binar itu sendiri. Lalu apa selanjutnya gitu? Jika kita sudah lulus dari program bisa, bina, binar gitu, kita udah menyelesaikan semuanya. Nah, bagi saya sendiri atau menurut pendapat saya sendiri perlu gitu kita untuk menjaga atau pertahankan pengetahuan kita itu dengan secara terus-menerus kita belajar dan mengulang-ulang gitu. Karena kalau kita terus mempelajari itu dan mengulanginya, insya Allah itu akan lebih kuat gitu ya. Dan mungkin juga kita dapat memperluas atau lebih dalam gitu apa yang kita sudah pelajari. Nah, selain dari program Yayasan Bisa itu sendiri, saya juga mengikuti media pembelajar lain, penyelenggara kursus bahasa Arab lain, gratis juga, seperti Basis gitu ya. Nah, itu dia mungkin beda metode pembelajarannya, namun ya esensinya tetap sama, yakni belajar sorof dan nahu ya terutama. Kemudian melalui Sain juga ada waktu saya itu, yang dia bertingkat-tingkat juga waktu itu, adalah sistem levelingnya di sekolah Islam online ini. Dia gratis juga, semuanya gratis ini. Kemudian dapat juga misalnya kita menjadi musyrif gitu ya. Nah, dimana kalau kita menjadi musyrif, kita dapat mengoreksi jawaban atau wajibat pekanan ataupun ujian ya dari tulab kita gitu. Sehingga tentunya otomatis akan kita murojaah kembali gitu ya apa yang sudah kita pelajari, karena kita kan juga mendapatkan kunci jawabannya. Selain itu juga misalnya pertanyaan-pertanyaan dari tulab bisa menjadi tantangan kita sendiri gitu untuk terus belajar. Kemudian kita juga bisa atau perlu, menurut saya sangat penting ini, yakni mencari teman atau lingkungan yang sama suka belajar bahasa Arab. Nah, pada kasus saya sendiri itu kebetulan senior saya waktu itu di kantor juga dia bisa ya menguasai bahasa Arab ya. Dia dulu itu dia dari orang tuanya yang mengajarkan gitu, jadi menurut saya pribadi dia lebih tinggi lah levelnya gitu dalam terkait bahasa Arab, sehingga saya itu berkonsultasi atau berdiskusi dengan dia. Lalu tantangan-tantangan yang dihadapi ketika belajar bahasa Arab, terutama itu waktu ya. Kita perlu bisa memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat gitu, terutama yang belajar bahasa Arab ini, daripada misalnya kita scrolling medsos ataupun misalnya yang nongkrong gitu yang tidak penting. Kemudian ya tetap konsisten dan menghindari distraksi. Nah, misalnya kita sudah belajar ini kan, belajar mengikuti program belajar bahasa Arab, nah maka kita coba fokuskan dulu itu sampai tuntas, baru kita coba belajar yang lain, misalnya bahasa lainnya misalnya. Jangan sampai misalnya kita, karena sekarang banyak distraksi ya, misalnya kita ada promosi untuk belajar bahasa Mandarin misalnya, sehingga kita ikut juga.
Nah jadi yang bahasa Arabnya malah terabaikan gitu, atau sehingga kita drop out dari belajar bahasa Arabnya. Kemudian kehilangan motivasi, misalnya di sini kita mendapatkan wajibat nilainya rendah gitu dibandingkan teman-teman kita tulap yang lain gitu. Lalu misalnya sakit gitu. Nah untuk sakit ini kita harus terbuka ya, atau aktif berdiskusi sama atau menyampaikan kepada musyrif kita gitu bahwa kita sakit, sehingga ada uzur syar'i yang bisa kita jadikan alasan sebagai penundaan pengumpulan wajibat kita. Atau misalnya tantangannya itu lupa ya ketika untuk mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Nah ini bisa kita lakukan seperti misalnya men-setting atau mengatur alarm gitu supaya kita bisa ingat yang untuk mengumpulkan tugas kita. Lalu selanjutnya strategi-strategi yang saya sarankan untuk belajar bahasa Arab terutama secara online ini, yakni kita perlu memberikan waktu khusus ya yang kita dedikasikan untuk belajar gitu. Misalnya dalam seminggu hari Jumat gitu kita khususkan untuk belajar bahasa Arab selama 3 jam gitu misalnya. Atau kita aktif ya berkonsultasi atau diskusi dengan musyrif sebagai mentor kita dalam pelajari ilmu bahasa Arab. Lalu kita perlu jadikan ya pelajaran ini sebagai tantangan kita untuk bisa menuntaskan gitu, bukan setengah-setengah. Lalu kita juga harus menargetkan secara jelas melalui azam gitu ya, azam yang kuat untuk terus belajar. Lalu kita juga perlu memperluas media belajar kita ya. Maksudnya di sini kita tetap belajar satu spesifik gitu, bahasa Arab sorof misalnya, tapi kita juga harus terbuka gitu kan dengan program-program yang lainnya untuk di sini menjadi suplemen ataupun menambahkan wawasan kita melalui penyelenggara yang berbeda. Lalu kita harus membiasakan juga diri kita untuk mempelajari bahasa Arab ini melalui misalnya media sosial itu dengan akun-akun yang secara khusus mempelajari bahasa Arab gitu. Jadi kita dapat memfollow akun-akun yang mengajarkan bahasa Arab gitu. Nah selanjutnya apa sih gitu yang saya dapatkan atau peningkatan gitu setelah mempelajari bahasa Arab secara online itu. Nah bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu setelah mempelajari ya paling tidak sekitar 2-3 tahun lebih gitu ya, secara terus menerus yang pelajari bahasa Arabnya secara maraton gitu, dari yang Yayasan Bisa itu selesai terus kemudian pada penyelenggara kursus bahasa Arab yang lain gitu. Nah itu paling enggak yang saya rasakan itu dapat memahami ayat-ayat yang dibacakan oleh imam sholat ya ketika sholat. Nah terutama imam-imam yang membaca bacaan yang kita tidak hafal gitu surah ataupun ayat-ayatnya. Nah sehingga paling tidak ya walaupun nggak memahami seluruhnya gitu kan makna atau terjemahannya, ya paling nggak ada yang terlintas dari kita arti atau makna-maknanya tersebut. Karena dengan belajar bahasa Arab juga kan selain mempelajari qawaidnya atau kaidah-kaidahnya, juga kita otomatis pada saat itu juga perlu tahu mufradat-mufradatnya gitu, sehingga kita ya tahulah arti dari ayat-ayat gitu, walaupun ya tidak komplit gitu ya, tidak sepenuhnya. Kemudian kita juga insya Allah mampu gitu ya mengenali atau memahami istilah-istilah yang ada pada pembelajaran tafsir gitu. Karena seingat saya juga syarat dari mempelajari ilmu tafsir ya, kalau tidak salah itu ada dikatakan oleh ulama, koreksi jika saya salah, itu syaratnya ya tentunya harus bisa menguasai nahwu sorof itu salah duanya gitu. Kemudian ya dari mempelajari bahasa Arab itu dengan tentunya
secara konsisten dan dalam waktu yang lama itu mampu ya membaca teks bahasa Arab yang sederhana ya. Kalau saya sendiri, saya jujur belum mampu kompleks, mungkin ya karena waktu yang saya alokasikan juga belum maksimal. Kemudian juga saya mampu ya memahami paling enggak struktur dari kalimat itu. Kita tahu apa jabatan kata dari sebuah kalimat, misalnya apakah dia di situ berfungsi sebagai fa'il, atau dia berfungsi sebagai maf'ulun bih, atau dia sebagai fi'il, atau dia sebagai zorof. Nah, kita lebih mengetahui gitu apa fungsi kata tersebut dalam satu kalimat dalam bahasa Arab. Lalu selanjutnya untuk sumber-sumber yang saya pelajari itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya, ada dari program BISA, dari program basis, atau dari Sains. Dapat teman-teman akses melalui media sosialnya, sehingga nanti kalau ada program yang mereka adakan, terutama untuk ASN BISA ya, setahu saya gratis itu 100%, walaupun sebenarnya ada juga yang premium berbayar. Namun ikuti saja dulu yang gratisnya. Nanti kalau mau mulai lagi murojaah dari awal ya bisa nanti belajar atau mengikuti yang premiumnya yang berbayar. Ya dari saya sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Jika ada pertanyaan boleh teman-teman inputkan atau masukkan ke kolom komentar. Terima kasih.